أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين para alim, para kiai, para ustaz ingkang mulya, punyai ustazah ingkang mulya, Kepala Desa Karangsembung, Pak Ibu Santoso lan perangkatipun ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken, pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Karangsembung lan sedaya ketua pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Karangsembung, Bapak Dr. Haidar Usman dan sedaya pengurus lingkungan ingkang kula hormati, Ketua Rokis Suriah Ranting Karangsembung lan sedaya jajaranipun ingkang kula hormati, iki saking Kang Bibian ingkang kula hormati lan dilarang saking barang-baranipun punika Muslimat Fatayat Ansor Ibu PPNU yang kami mahabbaibillah, sedaya hadirin, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Amin. Kawula sepindah ngaturaken matur nuwun sanget atas partisipasi, bantuan, dorongan, semangat saking sedaya elemen warga Desa Karangsembung, khususnya warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sehingga instruksi rangkaian acara peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama, baik yang mengikuti hitungan Masehi yang ke-95 ataupun yang malam ini puncaknya menurut hitungan Hijriah yang ke-98 telah bisa dilaksanakan dengan sukses. Alhamdulillah, dimulai dari tanggal 1 bulan Rajab pemasangan bendera, mulai dari masuk Desa Karangsembung di ujung utara Tamblok sampai dengan di bagian selatan Karangsembung. Alhamdulillah, tiap pintu masuk gang telah terpasang bendera. Itu instruksi dari pengurus pusat sampai dengan wilayah, ditindaklanjuti cabang dan MWC. Juga instruksi berikutnya yaitu mengadakan khataman Al-Quran yang istilahnya 1000 kali khataman, yang masing-masing ranting dibebani untuk bisa menghatamkan 2 kali khataman. Alhamdulillah, pada malam tanggal 10 Rajab juga telah bisa dilaksanakan dengan sukses. Alhamdulillah. Dan puncaknya pada malam hari ini, kebetulan dari ranting Nahdlatul Ulama Desa Karangsembung punya rutinitas setiap malam 15 mengadakan acara Lailatul Ijtima. Kebetulan 16-nya adalah puncak acara harga, bahkan ini dilaksanakan secara nasional, Pak. Itu instruksi dari pusat PBNU. Alhamdulillah, sekaligus acara Lailatul Ijtima digeser pada malam hari ini, juga sekaligus kita tidak bisa melibatkan yang namanya peringatan hari besar Isra Mi'raj. Akhirnya kami koordinasi dengan desa juga dengan pengurus masjid, sekaligus malam hari ini ada 3 acara, yaitu acara Lailatul Ijtima, acara peringatan puncak hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-98, dan acara peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah bisa terlaksana. Alhamdulillah. Kami sekali lagi kepada semuanya mengucapkan terima kasih.
dan tak pula mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada kesempurnaan, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Semuanya pasti ada kekurangannya. Apabila dan pasti itu dari awal sampai dengan akhir acara penuh dengan kekhilafan, kekurangan, kami atas nama mewakili ranting Nahdlatul Ulama Desa Karangsembung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu kami informasikan bahwasanya setelah kami mengadakan pendataan anggota Nahdlatul Ulama yang berbasis jamiah dan juga mushola, ini telah terdata bahwa di Karangsembung sudah yang masuk data pada kami ada 24 jamiah yang terdiri dari 12 jamiah lingkungan ibu-ibu, 8 jamiah lingkungan mushola yang bapak-bapak, dan 4 jamiah dari ibu-ibu tapi anggotanya gabungan Sekarangsembung. Yang kalau dihitung jumlah anggotanya yang dari lingkungan yang sejumlah 12 itu ada 659 anggota NU dari ibu-ibu jamiah. Itu yang dari lingkungan. Yang dari bapak-bapak sementara ini yang sudah ada organisasinya lewat jamiah mushola atau jamiah lingkungan, yang dari bapak-bapak itu berjumlah sejumlah anggota yang tadi ada 8 jamiah atau mushola 285, dan yang gabungan yaitu terdiri dari Patayan, Muslimat, Jamiah Kubro, ada Jamiah Wakonia, itu semuanya sejumlah 195. Totalnya anggota NU yang terdaftar, dan kami menghitungnya terdaftar, kayaknya Pak Lurah dan Pak Haji belum terdaftar. Itu ada 1139. 1139. Yang belum terdaftar jangan sampai ketinggalan. Monggo jenengan kita semuanya pengen semuanya terdaftar. Apa hubungannya dengan daftar ini? Karena kami menyadari bahwa semua Karangsembung ya NUKB, tapi dalam NU itu memang dari dulu ada dua. Ada kultural, ada struktural. Yang kami inginkan ini yang menghidupkan yang struktural, karena ini sebagai penggeraknya. Kalau yang kultural itu alamiah, tapi secara organisasi outputnya itu tidak terdeteksi, Pak. Ya, kami ingin yang struktural itu dimatangkan, dimantapkan. Karena ketika masuk dalam suatu struktur, terdaftar sebagai anggota, di situ ada hak dan kewajibannya. Apa kewajibannya? Sudah disepakati program kita ada yang namanya sedekah hunian. Maka siapa yang sudah tercatat dia berkewajiban setiap bulannya untuk berinfak untuk NU 2.000 rupiah sebulan sekali. Dan alhamdulillah saldonya sampai dengan saat ini saldonya itu sudah ada 2.405.000. Itu yang dari iuran 2.000 rupiah. Baru 2 kali putaran. Betul, bendara. 2 kali artinya 2 bulan sudah bisa dapat menghibur sekian. Ditambah lagi ini kami membuka pintu selebar-lebarnya. Monggo berlomba-lomba, yaitu kami mengeluarkan program yang namanya donatur sukarela. Sementara ini baru terdaftar berapa
jumlahnya baru sekitar 5-10 kayaknya. Saya harap untuk jenengan bisa untuk ikut andil dalam rangka menghidupkan, memakmurkan, mensejahterakan ranting Nahdlatul Ulama Karangsembung. Mungkin bisa memberi donasi. Ala kadarnya tidak ada batasan. Kalau tadi orang wajib ada nilai, ada batasannya 2.000. Kalau yang donatur sukarela, namanya sukarela tidak dibatasi. Mau 5.000, mau 10.000, atau 50.000, syukur-syukur 100.000 setiap bulan misalkan. Kami sudah sediakan tempatnya dan pemegangnya pun tersendiri. Sementara ini saldonya ada 410.000 yang donatur sukarela. Tapi ini yang harapan besar kami. Karena apa? Tujuannya apa? Mempunyai bintang dua apa? Pertanyaan seperti itu. Ternyata di antara tadi ada kewajiban, ada hak. Maka setiap warga Karangsembung, warga NU yang sudah terdaftar, maka sudah disepakati apabila ada terkena musibah, kematian, maka dari ranting NU memberikan bantuan 500.000. Tapi syaratnya itu dia terdaftar. Kalau tidak terdaftar ya berarti tidak benar. Dan ini perlu diketahui, terkadang karena ada orang yang ikut jamiahnya lebih dari satu, itu bagaimana? Maka sudah disepakati pula, silakan iurannya salah satu, atau mau isi semuanya boleh, tapi kalau dapat santunan tetap satu. Itu seperti itu. Kan ibu ada yang jamiahnya muslimat ikut, kubro ikut, lingkungan ikut, boleh isinya salah satu saja. Tapi kalau jenengan orang kan gawe melarat, sodako jenengan isi kabeh, semakin banyak semakin besar pula pahalanya. Tapi andaikan dapat musibah, maka santunan tetap satu. Dan itu sudah terrealisasi. Beberapa hari yang lalu ada anggota jamiah dari Jamiah Al-Maghfirah yang meninggal dunia, dan kita langsung merealisasikan apa yang sudah disepakati. Harapan kami tidak senilai itu. Pengen kami minimal itu 1 juta, tapi tetap melihat situasi dan kondisi keuangan. Karena ini baru berawal berjalan, perhitungan kami sudah komunikasi dengan Pak Lebe. Setahun orang Karangsembung mati berapa saja sudah kita bertanya. Sampai saya hitung sebulannya itu kurang lebih sekian, berarti kemampuannya belum bisa. Itu kan bisa begitu. Itu informasi yang dapat kami sampaikan. Dan juga setelah kami sering berburu rasa dengan teman-teman, banyak sekali kebutuhan warga Nahdlatul Ulama Karangsembung yang belum dimiliki. Nah, ini tujuan niatan kami. Memang dari awal kami ingin bekerja sama, ingin membantu mensukseskan pemerintah desa Karangsembung. Maka kami akan berusaha mengisi pos-pos yang desa belum mampu menyentuh. Itu tugas organisasi. Yang sifatnya kami adalah membantu sinergi antara pemerintah dengan ulama, dengan Nahdlatul Ulama. Di antaranya ini yang perlu diketahui, sudah disepakati bahwa fasilitas masjid baik bendera ataupun karpet itu tidak bisa dipinjamkan atau digunakan di luar masjid. Jadi jenengan lingkungan Pak pengajian panjili karpet oleh itu sudah disepakati. Dengan adanya semacam itu, maka kita harus berpikir Karangsembung harus punya fasilitas umum yang bisa digunakan secara umum. Karena kalau di masjid itu fatwa ulama tidak boleh digunakan di luar kepentingan masjid.
Jadi kita mengikutinya fatwa ulama. Jadi tidak boleh barang masjid digunakan untuk kepentingan di luar masjid. Dari situ kami sudah mulai mengangan-angan. Oleh karena itu NU harus punya fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan NU sekarang sembuh. Ya semacam karpet. NU harus punya. Bahkan teman-teman sudah ngomong bagaimana NU bisa punya mobil segala macam. Ya untuk kegiatan Nahdlatul Ulama kepentingan kita. Dan kesemuanya itu bisa sukses. Cita-cita itu bisa tercapai apabila semua warga NU Desa Karangsembung mau bekerja sama, saling membantu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon bimbingan dan petunjuknya untuk dukungannya untuk agar NU Desa Ranting Desa Karangsembung bisa menjadi teladan sebagaimana pemerintah Desa Karangsembung itu sedang menjadi percontohan oleh tingkat kecamatan dan semoga menang sehingga sebagai percontohan untuk tingkat kabupaten. Kami ingin NU-nya seperti itu. Desanya juga percontohan, NU-nya juga percontohan. Amin. Karena kebetulan Pak Lurah juga pengurus masjid. Sekarang yang menjadi pucuk pimpinan Majelis Wakil Cabang Kecamatan Songgo itu kader dari Karangsembung. Ketua Tanfidia itu Ustadz Zainal Arifin SPDI, itu ketua Tanfidia Kecamatan Songgo. Dari Ansornya juga kader Karangsembung, yaitu Ustadz Mukromin. Beliau juga menjadi pengurus anak cabang Kecamatan Songgo. Itu menjadi semangat kita. Jangan sampai kita mengecewakan beliau. Bagaimana ketuanya, ketua kecamatannya orang Karangsembung tapi ranting Karangsembungnya tidak bisa dicontoh. Itu menjadi semangat bagi kita untuk kita lebih baik sebagai bentuk dukungan kita kepada kader-kader Karangsembung yang sekarang sedang mendapat amanah atau kepercayaan menjadi pimpinan di tingkat kecamatan atau mungkin nanti bisa tingkat selanjutnya atau mungkin suatu saat ada yang sampai menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu harapan kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim wa qul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.